Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Khairi Fauziah, NIM 1720210044. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu buku yang telah disusun oleh seorang penulis berjudul Kebelet Kaya. Ya, kita langsung ke sebuah materi cekidot. Awal mula buku ini terjadi karena pada suatu hari si penulis bertemu pada para senior yang berjumlah 35 orang. Dan dari jumlah itu terdapat sekitar 3 orang di antara mereka yang mana awal mulanya merintis sebagai pegawai. Tetapi akhirnya mereka melanjutkan ke wirausaha dan membangun bisnis sendiri. Sehingga si penulis tersebut mulai merekrut mereka dan menjadikannya sebuah buku, yaitu yang berjudul Kebelet Kaya, dan buku ini terdiri dari 12 bab yang berisikan awal memulai menjadi entrepreneur sampai bagaimana sikap entrepreneur dalam berwirausaha. Yang pertama, bagaimana sih cara memulai berbisnis? Ya, awal mula kita berbisnis itu kita harus berani. Dan berani itu tidak cuma berani secara luar, tetapi secara dalam juga. Dan berani itu harus muncul dari dalam. Karena syarat pertama menjadi entrepreneur harus mempunyai prinsip jadi dulu. Dan setelah itu kita semangat atau fight. Karena terdapat pepatah yaitu ceburkan diri ke dalam air baru belajar berenang. Percuma kan belajar berenang tetapi tidak pernah menceburkan diri ke dalam air. Hal ini menjadi tolak ukur jika kita memberanikan diri untuk menjadi seorang pengusaha andal. Yang kedua, lakukan segera dan jangan menunda waktu, karena menunda waktu sama saja menunda kesempatan. Yang ketiga, kuasai secara detail. Maksudnya di sini adalah kuasai secara detail apa sih yang kita inginkan untuk berwirausaha. Belajarlah dari jatuh bangun untuk menjadi terampil, karena semua orang memulai sesuatu dengan keberanian terlebih dahulu. Kita tidak perlu menjadi master terlebih dahulu baru memulai berbisnis, namun lakukanlah dan beranikan diri terlebih dahulu. Yang keempat adalah berbeda itu strategi. Ada slogan yang berbunyi sebuah kegagalan itu akan menciptakan sebuah kesuksesan. Dan yang selanjutnya adalah berjuang butuh siasat. Kita harus bertahan itu bukan karena cuma diam, tetapi kita harus bergerak. Yang selanjutnya adalah menaklukkan investor. Karena kita jika tidak menaklukkan investor, kita tidak akan mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi entrepreneur? Di sini terdapat beberapa poin, di antaranya bermula dari impian. Karena jika kita tidak mempunyai impian, hidup kita akan menjadi hampa atau hanya kosong saja. Selanjutnya, lihat kebutuhan sekitar. Kita itu jika ingin membangun sebuah bisnis, kita harus melihat keadaan sekitar. Misal, jika kita di lingkungan kita butuh makanan, kita harus coba untuk membuka usaha tentang kuliner seperti itu. Selanjutnya, tentang empati membuat kita terlibat. Karena seorang wirausaha itu tidak akan, jika tidak mempunyai rasa empati, maka kita tidak bisa
memahami perasaan orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, memberikan nilai tambah. Ada sebagian para pebisnis yang mempunyai mindset tentang untung sedikit yang penting laris. Karena banyak pebisnis yang mengawali usahanya dengan menjual barang orang lain atau lebih dikenal sebagai pedagang. Setiap bisnis akan memberikan peluang bisnis yang lainnya. Itulah sebuah nilai tambah. Banyak peluang bisnis yang muncul jika kita cukup jeli melihatnya. Selanjutnya, menjual barang plus manfaatnya. Kita sebagai anak ekonomi, pastinya kan jika kita ingin membeli sebuah barang, itu kan selalu membandingkan dari produk satu ke produk lainnya. Dan itu tidak hanya membeli produk itu saja, tapi kita juga melihat barang tersebut. Sehingga para pebisnis juga harus memikirkan jika kita menjual barang harus tahu manfaatnya. Sehingga si pembeli itu yakin dengan barang yang kita punya. Wujudkan mimpi pelanggan. Itu banyak sekali di sekitar kita yang pelanggan itu ingin menyampaikan apa yang kita maksud, tetapi dia juga bingung. Sehingga kita sebagai para pebisnis harus mendekati seorang konsumen yang ingin mewujudkan impiannya. Seperti itu. Selanjutnya, peluang tergantung cara melihatnya. Seorang entrepreneur pasti akan melihat peluang usahanya di setiap daerah. Dan jika kita berhasil mengerti akan peluang tersebut, maka bisnis kita akan berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya, membidik pasar. Kita harus butuh nyali untuk mewujudkan ide. Karena ide tanpa aksi hanyalah mimpi, ya kan? Pastinya dong. Dan adrenalin dan seni berutang. Karena kebanyakan orang beranggapan jika seseorang yang berutang akan membawa malapetaka. Padahal mitos tersebut tidak berakar pada entrepreneur. Karena utang sendiri akan menjadi petaka jika dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif atau dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Bangunlah komunitas, karena sebanyak-banyaknya kita mempunyai channel, maka produk kita akan semakin dikenal oleh masyarakat lain. Prediksi sebuah fenomena. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena. Komentator yang bukan aktor. Di sini juga, jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Itulah bisnis. Dan membedakannya adalah keberanian seorang untuk bertindak. Materi selanjutnya adalah tentang hati seorang entrepreneur. Itu ada belajar sambil mengerjakan. Maksudnya di sini adalah untuk menjadi seorang pengusaha andal tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Jika kita akan memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang muluk-muluk. Kerjakan dulu semuanya. Tangani semua hal yang terjadi sambil menjalankan bisnis tersebut. Belajar dari kesuksesan karena kompetisi itu menyehatkan. Dan mengelola keuangan. Jika kita bisnis kita sudah berjalan dengan lancar, jika kita tidak mengelola dengan keuangan dengan baik, pastinya kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Mengelola stres, karena kita jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan atau stres. Biasanya keputusan dalam kondisi panik hanya menghasilkan keputusan yang salah dan seringkali merugikan. Itu tidak ada dalam seorang entrepreneur. Fokus pada masalah, ke dalam lubang jarum yang kecil. Maka walaupun kita sering jatuh bangun, tapi tetap fokus mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah, andal, dan murah adalah hal yang utama karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Selanjutnya, pola pikir entrepreneur.
memanfaatkan risiko. Selisih bisa jadi risiko yang menguntungkan karena seseorang dengan mental entrepreneur tidak selamanya harus memiliki usaha sendiri. Dia bisa bekerja dengan orang atau lembaga lain. Cerdas melihat peluang. Entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Dengan cepat puas, karena jika kita tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi dipasang seakan tidak pernah berimbang karena di sanalah kehidupannya berputar dinamis. Hasilnya adalah tugas entrepreneur. Kreatif itu berbeda, mengelola sumber daya, komunikasi itu seni, dan insting kepemimpinan. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Carilah inovasi lain dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Berdayakan dan jadikan mereka sebagai aset yang berharga. Mengelola sumber daya. Langkah kedua setelah berani untuk memulai usaha. Secara praktik, kemampuan manajerial lebih mudah diajukan. Dari tim yang solid akan selalu muncul ide-ide atau pembaruan untuk bisnis tersebut. Komunikasi itu seni, seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang untuk mengendalikan dan mengenai potensinya di dirinya atau dengan kata lain karisma. Insting kepemimpinan karena ini harus ada pada seorang entrepreneur. Prinsip entrepreneur, mulai dari nol, jujur dalam bisnis, dan zero mind. Jujur dalam bisnis. Ketidakjujuran akan berdampak jangka panjang karena kejujuran dalam seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Seringkali dalam pebisnis kita harus bermanis lidah kepada konsumen. Zero mind adalah pengosongan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih serta menemukan ide-ide jenius yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah berbisnis tanpa uang tunai. Bagi hasil yang menguntungkan, berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu membiayai 100% modal dan 100% tenaga. Menjadi perantara atau broker, berusaha memang memerlukan modal. Salah satunya adalah uang tunai. Selain itu, ada banyak jalan agar mendapatkan uang tunai tanpa mengeluarkan modal uang, yaitu dengan cara membangun jaringan menjadi broker. Saat ini, bisnis broker yang paling banyak diminati adalah bisnis jual beli mobil dan properti, barter dengan pemasok. Barter merupakan metode barang yang sudah ada sejak dahulu. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan, tetapi barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Darah entrepreneur. Darah entrepreneur adalah penilai karakter yang baik. Memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Bagi para entrepreneur, dan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Orientasi pada pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Memikat promosi, karena promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kepada kesadaran pikiran seseorang sehingga dalam kondisi tertentu. Berhitung sebelum berutang, memilih orang yang tepat dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis. Gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah yang terbaik dan cocok menurut kita. Mencari dan menciptakan usaha, peluang itu membutuhkan kesepakatan dan sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat dikenal di lingkungannya. Kondisi tentu saja dapat menguntungkan bisnis kita. Selainlah berkunjung atau mengirim makanan pada saat relasi mengadakan acara. Selanjutnya adalah aturan main entrepreneur. Berpikir positif, jangan pelit ilmu. Karena ketika kita mulai membangun usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar. Berinvestasilah dalam hubungan masyarakat karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Masyarakat akan menilai bahwa seorang pebisnis yang loyal pada lingkungan sehingga mereka tidak akan segan membantu kelancaran usaha. Menjual butuh strategi karena seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Selanjutnya adalah belajarlah dari pengalaman orang lain. Karena di sini
bukan hanya belajar dari para sarjana dan pertapa yang berhati tulus. Sarjana di sini bukanlah seseorang bergelar S2 ataupun S3, tetapi seseorang berpengetahuan dan melakukan apa yang diketahuinya. Dan pertapa di sini bukanlah seorang ahli meditasi, melainkan seseorang yang tidak bergantung pada satu atau apapun karena pengetahuan dan kesadarannya yang tinggi. Berinvestasilah. Sebagai entrepreneur diharapkan memiliki aset yang bisa dicandangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung. Pasti saja sih budaya-budaya entrepreneur itu menjaga dan berikan yang terbaik. Karena seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Jika seseorang merasa cukup ilmu dan memutuskan tidak mau belajar lagi, bisa dibilang dia berhenti berkembang. Berdaya juang adalah peluang dan dalam sebuah kesempatan untuk berwisata menunda kesenangan, karena bagi seorang entrepreneur, kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan kebanyakan orang. Sikap entrepreneur itu terdapat 4. Modal orang lain. Memulai usaha tanpa uang, jaringan orang lain. Cara pintar lain yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena adalah sarana sukses seseorang pebisnis. Tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain, dan begitu juga dalam membangun bisnis. Dan yang terakhir adalah memiliki salesmanship. Latihlah diri agar menjadi seorang pebisnis sejati melalui jelang sales. Karena sales merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian tersendiri, sehingga jiwa seorang fighter diandalkan di sini. Sekian dari presentasi dari saya. Arigato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ke dalam lubang jarum yang kecil, maka walaupun kita sering jatuh bangun, tapi tetap fokus mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah, andal, dan murah adalah hal yang utama, karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Selanjutnya, pola pikir entrepreneur. Memanfaatkan risiko. Selisih bisa jadi risiko yang menguntungkan, karena seseorang dengan mental entrepreneur tidak selamanya harus memiliki usaha sendiri. Dia bisa bekerja dengan orang atau lembaga lain. Cerdas melihat peluang. Entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Dengan cepat puas, karena jika kita tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi dipasang seakan tidak pernah berimbang, karena di sanalah kehidupannya berputar dinamis. Selanjutnya adalah tugas entrepreneur. Kreatif itu berbeda, mengelola sumber daya, komunikasi itu seni, dan insting kepemimpinan. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Carilah inovasi lain dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Berdayakan dan jadikan mereka sebagai aset yang berharga. Mengelola sumber daya. Langkah kedua setelah berani untuk memulai usaha. Secara praktik, kemampuan manajerial lebih mudah diajukan. Dari tim yang solid akan selalu muncul ide-ide atau pembaruan untuk bisnis tersebut. Komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang untuk mengendalikan dan mengenai potensinya di dirinya, atau dengan kata lain karisma. Insting kepemimpinan, karena ini harus ada pada seorang entrepreneur. Prinsip entrepreneur. Mulai dari nol, jujur dalam bisnis, dan zero mind. Jujur dalam bisnis. Ketidakjujuran akan berdampak jangka panjang, karena kejujuran dalam seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Seringkali dalam pebisnis kita harus bermanis lidah kepada konsumen. Zero mind adalah pengosongan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih serta menemukan ide-ide jenius yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah berbisnis tanpa uang tunai.
Bagi hasil yang menguntungkan, berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu membiayai 100% modal dan 100% tenaga. Menjadi perantara atau broker, wirausaha memang memerlukan modal. Salah satunya adalah uang tunai. Selain itu, ada banyak jalan agar mendapatkan uang tunai tanpa mengeluarkan modal uang, yaitu dengan cara membangun jaringan menjadi broker. Saat ini, bisnis broker yang paling banyak diminati adalah bisnis jual beli mobil dan properti, barter dengan pemasok. Barter merupakan metode barang yang sudah ada sejak dahulu. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan, tetapi barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Darah entrepreneur. Darah entrepreneur adalah penilai karakter yang baik. Memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Bagi para entrepreneur, dan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Memikat promosi, karena promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kepada kesadaran pikiran seseorang sehingga dalam kondisi tertentu. Berhitung sebelum berutang, memilih orang yang tepat dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis. Gunakan naluri kita untuk memilihnya. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah yang terbaik dan cocok menurut kita. Mencari dan menciptakan usaha, peluang itu membutuhkan kesepakatan dan sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat dikenal dengan lingkungannya. Kondisi tentu saja dapat menguntungkan bisnis kita. Selainlah berkunjung atau mengirim makanan pada saat relasi mengadakan acara. Selanjutnya adalah aturan main entrepreneur. Berpikir positif, jangan pelit ilmu. Karena ketika kita mulai membangun usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar. Berinvestasilah dalam hubungan masyarakat karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Masyarakat akan menilai bahwa seorang pebisnis yang loyal pada lingkungan sehingga mereka tidak akan segan membantu kelancaran usaha. Menjual butuh strategi karena seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Selanjutnya adalah belajarlah dari pengalaman orang lain. Karena di sini bukan hanya belajar dari para sarjana dan pertapa yang berhati tulus. Sarjana di sini bukanlah seseorang bergelar S2 ataupun S3, tetapi seseorang yang berpengetahuan dan melakukan apa yang diketahuinya. Dan pertapa di sini bukanlah seorang ahli meditasi, melainkan seseorang yang tidak bergantung pada satu atau apapun karena pengetahuan dan kesadarannya yang tinggi. Berinvestasilah. Sebagai entrepreneur diharapkan memiliki aset yang bisa dicandangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung. Pasti saja sih budaya-budaya entrepreneur itu menjaga dan berikan yang terbaik. Karena seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Jika seseorang merasa cukup ilmu dan memutuskan tidak mau belajar lagi, bisa dibilang dia berhenti berkembang. Berdaya juang adalah peluang dan dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha menunda kesenangan, karena bagi seorang entrepreneur, kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan kebanyakan orang. Sikap entrepreneur itu terdapat 4. Modal orang lain. Memulai usaha tanpa uang, jaringan orang lain. Cara pintar lain yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain karena adalah sarana sukses seseorang pebisnis. Tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain dan begitu juga dalam membangun bisnis. Dan yang terakhir adalah memiliki salesmanship. Latihlah diri agar menjadi seorang pebisnis sejati melalui jelang sales. Karena sales merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian tersendiri sehingga jiwa seorang fighter diandalkan di sini. Sekian dari presentasi dari saya. Arigato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.